Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian jamaah yang telah gabung di webinar pada malam hari ini. Semoga niat kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah ini akan dibacakan oleh rekan kita, Mas Faris. Untuk Kak Faris, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhaw 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun mereka adalah orang-orang fasik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Kak Faris. Semoga dengan diawali bacaan ayat suci Al-Quran, acara webinar pada malam ini lebih berkah dan lebih bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai acara webinar pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan diri ya teman-teman. Kenalkan, nama saya Angga Rifki Bowo sebagai wakil kreasi. Dan itu dari tim media tadi ada Kak Faris, ada Kak Zubi. Kelihatan nggak Kak Zubi? Oke, Kak Zubi. Ini sebagai founder kita, Kak Aditya sebagai tim media. Masih banyak lagi tadi Kak Ellen itu sebagai bendahara kreasi. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Udah makan apa belum? Alhamdulillah. Sudah dong. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tasamu bi tariqatihi wa tarasamu khittah wa ja'ala al-aqidatal islamiyata asasan li fikrati wa ahkam syar'iyyati miqyasan li a'malihi wa masdar li ahkamihi wa ba'du. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya sampai dengan detik ini, sehingga kemudian kita bisa menjadikan diri kita mampu dan mau untuk kemudian bermuajahah laisa wujuh gitu. Jadi bertatap muka tapi nggak bareng-bareng, hanya kemudian lewat virtual. Untuk itu dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tanpa harus kita minta, jadi penting teman-teman sekalian digarisbawahi bahwa
kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali, dan yang paling mendasar adalah tidak harus kita minta, tapi Allah sudah memberikannya. Nah, kemudian sehingga itu menjadi hal yang paling prinsipil, segala sesuatu itu kemudian harus kita syukuri. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang cara mensyukuri kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta tadi, dengan cara yang paling maksimal. Kalau cara yang paling minimal ya baca hamdalah. Ada kemudian cara yang paling maksimal untuk mewujudkan dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang terbaik, yang tidak ada yang lebih baik daripada beliau. Yang pada malam hari ini juga kita akan membahas tentang sebuah aktivitas yang harus dijadikan contoh dari Rasulullah, yang paling utama dari diutusnya Rasulullah SAW ke umat Islam saat ini. Apa sih sebenarnya yang harus kemudian kita contoh, yang paling utama dari perbuatan beliau? Itu kemudian kita bahas nanti malam ini insya Allah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti yang tadi disampaikan Mas Angga, bahwa malam hari ini kita akan berbicara tentang be the best of yourself. Artinya menjadi diri sosok muslim yang terbaik. Diawali dengan pembacaan Quran surat Ali Imran ayat 110 kalau tidak salah. Itu berkaitan dengan 109, 110, 111, 112. Itu kalau dibaca utuh kemudian itu maknanya luar biasa. Tapi tadi yang dibaca oleh Mas Faris itu ayat 110 dari Quran surat Ali Imran, yang artinya, yang bunyinya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Nah, memang kemudian teman-teman kreasi kepengen spesifik kita membicarakan tentang penggalan surat Ali Imran yang bunyinya seperti tadi sampai dengan wa tu'minuna billah. Jadi kita akan membahas penggalan. Tapi teman-teman bisa baca ya, itu urutannya dari 109, 110, 111, 112. Itu nyambung. Jadi kemudian, tapi teman-teman kreasi kepengen lebih spesifik, kita akan kemudian membahas tentang penggalan surat dari Ali Imran ayat 110 yang bunyinya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, yang terjemahnya ini kemudian saya berbicara tentang terjemah, belum berbicara tentang tafsir. Terjemahnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang diturunkan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah seluruh manusia yang Allah ciptakan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam itu sudah distempel, dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khairu ummatin, sebagai sebaik-baik umat atau umat yang terbaik. Artinya tidak ada yang lebih baik daripada umat Islam dari seluruh manusia yang ada. Dari seluruh manusia yang ada, bukan hanya terbaik di Jawa Tengah, bukan hanya terbaik di Indonesia, tapi terbaik dari seluruh manusia yang Allah ciptakan. Bahkan ketika Allah kelak menciptakan manusia itu bisa hidup di Mars, itu umat Islam tetap umat yang terbaik dari seluruh manusia, baik hidup di Mars ataupun di bumi ataupun dimanapun berada, asal wujudnya masih manusia. Maka umat Islam itu distempel oleh Allah. Yang nyetempel siapa? Yang nyetempel Allah, yang mengatakan kita umat yang terbaik adalah Allah. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan semesta alam, yang selalu senantiasa kita sembah, senantiasa kita mintai doa, begitu ya. Kita kalau berdoa selalu sama Allah, yang senantiasa dalam sehari 5 kali minimal kita kemudian berhadapan dengan Allah, menyembah Allah dalam salat kita, itu mengatakan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Artinya status itu menjadi sesuatu yang mutlak bagi kita.
Saya lanjutkan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang negeri-negeri kaum muslimin, ada Afghanistan, ada Palestina, ada Suriah, ada macam-macam termasuk Indonesia, negeri-negeri yang dominan ditinggali oleh orang-orang Islam, itu kemudian menjadi kiblat isu-isu radikalisme, fundamentalis, teroris dan sebagainya. Nah, ini kemudian sekarang kita sebagai generasi Islam, sekarang kita kemudian sedang dilatih oleh Allah, sedang dicoba oleh Allah, apakah kita lebih percaya dengan fakta, dengan panca indera kita, atau kita percaya dengan keimanan kita? Kalau tadi kemudian disebutkan oleh Allah kita umat yang terbaik, kemudian fakta menunjukkan saat ini umat Islam sedang porak-poranda dan luar biasa kehancuran itu muncul di tengah-tengah umat Islam, kira-kira yang benar yang mana? Yang benar Islam dan umat Islam itu tetap menjadi umat yang terbaik, atau umat yang dengan stempel teroris, radikal, fundamentalis dan sebagainya? Kira-kira yang mana yang benar? Fakta, yaitu fakta yang ditunjukkan di tengah-tengah kita oleh media-media. Kalau terjadi pengeboman, pasti umat Islam. Terjadi tindakan terorisme, pasti umat Islam yang disudutkan. Itu fakta yang terindra oleh mata, oleh telinga, oleh seluruh panca indera yang kita punya saat ini. Itu kemudian menunjukkan umat Islam adalah penebar teror, adalah radikal, adalah fundamentalis. Kemudian dengan stempel yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Kalau yang terbaik nggak mungkin jadi teroris, nggak mungkin jadi radikal, nggak mungkin jadi fundamentalis. Berarti yang benar fakta atau iman? Fakta atau iman? Iman. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini ujian kita. Ini ujian kita. Kita akan percaya fakta yang terlihat, yang terindra oleh kita, atau kemudian keimanan kita kepada Al-Quran, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sebagai umat Islam kita harus tetap yakin bahwa yang benar adalah umat Islam adalah umat yang terbaik, dan Islam adalah agama yang terbaik yang Allah turunkan. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, fakta yang kita indra, berarti itu adalah kebohongan dan propaganda. Karena teman-teman sekalian, kalau ketika keimanan, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Al-Quran itu berbeda dengan fakta yang kita indra, maka mau tidak mau kita akan mengatakan yang benar adalah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bukan fakta yang kita indra. Ketika Allah mengatakan kalian adalah umat yang terbaik, itu Allah yang mengatakan, zat yang tidak pernah bohong, zat yang selalu kita sembah dalam setiap harinya, mengatakan kita umat yang terbaik. Sedangkan fakta menunjukkan terorisme itu Islam dan sebagainya dan sebagainya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa yang benar adalah kalimat Allah di dalam Al-Quran, umat Islam adalah umat yang terbaik. Terus bagaimana dengan fakta yang terjadi yang kita indra? Berarti ada kebohongan yang sedang dilakukan dan ada propaganda yang sedang menyudutkan kaum muslimin. Ini pelajaran yang sulit sebenarnya teman-teman sekalian, karena kita mempertentangkan antara firman Allah, kalimat dan perkataan Allah dengan fakta yang kita indra. Sebagai manusia yang realistis dan logis, fakta itu menjadi sangat penting. Tapi ketika kita kembalikan kepada keimanan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, maka akal dan seluruh panca indera yang kita punya kalah dengan firman Allah dan Al-Quran. Itu kunci pertama yang kemudian saya kepingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Teman-teman, tenang, nggak usah khawatir dan nggak usah takut, nggak usah pesimis dan nggak usah rendah diri. Umat Islam tetaplah umat yang terbaik karena itu sudah dipastikan oleh
zat yang maha sempurna, zat yang tidak pernah bohong, zat yang menjadi Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta apapun yang diperlihatkan kepada kita saat ini oleh media apapun dan media manapun tentang Islam yang teroris, tentang Islam yang radikal, tentang Islam yang fundamentalis dengan seluruh stigma negatifnya, itu adalah propaganda dan kebohongan. Catat ya, bahwa ketika akal dan panca indera kita bertentangan dengan kalamullah, maka otomatis akal dan panca indera kita yang salah. Karena kalamullah tidak mungkin salah, karena Allah tidak mungkin salah. Oke, berarti kita sekarang harus tetap yakin, kita optimis, kita tetap fine-fine saja dengan seluruh stigma negatif yang distempelkan kepada kita, karena kemudian kita tetaplah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.